Pada suatu petang, Arman mengajak Zarif berbincang bersama tentang sikap adiknya yang tidak melayan Dian secara adil karena telah berbohong kepadanya. Karena bagi Arman, sejak 6 bulan lalu Zarif membiarkan Dian hidup dalam penipuan tanpa mengetahui apa yang berlaku sebelum kejadian hilang ingatan itu. Jadi apa yang Dian tahu Zarif sangat menyayanginya selama ini. Mendengar kata-kata abang angkatnya, Zarif serta-merta mula sadar bahwa dia langsung tidak mempedulikan perasaan istrinya karena apa yang diperkatakan oleh Arman adalah benar. Memang Zarif coba menebus kesalahannya dengan melayan Dian dengan penuh kasih sayang, namun Dian sendiri tidak tahu apa dosa suaminya terhadap dirinya. Kemudian Arman bersuara lagi dengan memberitahu Zarif bahwa jika ingatan Dian pulih, tidak mustahil dia akan lebih membencinya daripada sebelumnya. Arman juga mula menasihati juru terbang supaya memberitahu Dian perkara sebenar tentang segala-galanya. Jika Dian ingat atau tidak, sama ada mahu menerimanya atau tidak itu adalah keputusan Dian. Karena yang paling penting bagi Arman ialah Zarif telah memberitahu perkara sebenar dan ini adalah untuk kebahagiaan Dian sendiri jika Zarif benar-benar mencintainya. Zarif semakin memikirkan kata-kata Arman dan dibuat keliru. Kemudian Arman beredar dari situ dan menyuruh Zarif memikirkan perkara ini dengan teliti dan tidak membuat keputusan terburu-buru. Malam itu selepas sholat, Zarif termenung di dalam biliknya, memikirkan sama ada keputusan yang bakal diambilnya itu adalah jalan terbaik atau tidak. Tidak lama kemudian, istrinya datang ke situ untuk mengajaknya makan nasi biryani bersama. Namun apabila Dian menggenggam tangannya, Zarif melepaskan pegangannya dengan muka seperti tidak berminat. Tiba-tiba diperlakukan sebegitu oleh seseorang yang amat disayanginya, Dian terkejut dan rasa seperti mahu keluar air matanya. Kemudian Dian mula meminta maaf dan bertanya kepada Zarif sama ada dia ada buat salah atau tidak sehingga kan suaminya ada hati untuk melakukan perkara seperti ini kepadanya. Kemudian Dian mencium tangan Zarif namun ditarik olehnya membuatkan air mata Dian pantas mengalir. Dengan nada tinggi Zarif menyuruh Dian makan sendirian dan tidak perlu mengajaknya. Sambil memandang suaminya, Dian menjerit dalam hati bagaikan tidak percaya lelaki yang selalu memberitahunya dia mencintainya setiap hari dan berjanji untuk sentiasa bersamanya boleh bertindak begini terhadapnya. Tidak lama kemudian, Dian mengalami sakit kepala yang amat sangat. Namun Zarif tidak sadar bahwa istrinya kini sedang dalam kesakitan dan apa yang dia lakukan hanyalah memandang wajah Dian penuh kebencian. Kemudian Zarif dengan suara tinggi lagi berkata kepada wanita yang sebelum ini dihinanya sebagai bendul bahwa dia akan makan sendirian karena sekarang dia akan keluar. Ketika Zarif mula menuruni anak tangga, dia berpura-pura tidak melihat Dian yang mengekorinya. Kemudian sambil menangis, Dian berkata kepada Zarif bahwa jika suaminya tidak menyukai kehadirannya, dia akan keluar rumah asalkan Zarif gembira. Dian juga bertanya kepada suaminya sama ada perubahan sikapnya ini karena dia terlalu manja dengannya karena mengandung. Belum sempat Zarif menjawab, Dian mengambil keputusan untuk ke bilik dan segera menutup pintu sambil air matanya tidak henti mengalir. Mengetahui Dian mengandung, Zarif terkejut dan keliru. Ternyata Zarif melakukan semua itu kepada Dian hanya berpura-pura membuatkan Dian membencinya, tetapi apa yang dia rancang ternyata tidak seperti yang dia jangkakan. Zarif segera mula menuju ke bilik dan memujuk istrinya membuka pintu karena ingin meminta maaf. Pada mulanya, Dian langsung tidak mahu berjumpa dengan suaminya, karena baginya Zarif kini amat membencinya. Namun karena Zarif yang semalaman tidur di hadapan pintu bilik tidurnya, Dian cair dan sanggup menerima kemaafan daripada lelaki itu yang ketika itu beralasan hanya menguji sejauh mana cintanya padanya. Kemudian mereka berdua mula berkongsi detik-detik penuh cinta dan bahagia, ditambah pula dengan kehadiran bakal anak mereka yang sedang dikandungkan Dian.